warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu, saudara pendengar yang berbahagia, dalam perjalanan hidup kita, dari mulai kita sendiri di alam rahim, lalu kita dilahirkan, kita mempunyai orang tua, ada ayah kita, ada ibu kita, mungkin kita punya abang, kita punya kakek, kita punya nenek, dan segala macamnya. Semua lintasan dunia yang kita jalani dan yang akan kita jalani, itu semuanya bagian sementara dan tidak akan pernah kekal. Makanya Muhammad Amin Al-Qurdi dalam kitabnya Tanbirul Qulub menyebutkan, seseorang yang dia berada pada momen sakaratul maut, maka ditampakkanlah kepadanya apa-apa yang akan diberikan oleh Allah kepadanya. Nah, tentu apa yang diberikan Allah kepadanya itu sesuai dengan apa yang telah dia kerjakan dalam kehidupan dunia. Seseorang yang dia mengerjakan kebaikan, lalu di akhir hayatnya dia tetap mempertahankan kebaikan itu, maka sering kita sebut mereka ini adalah kelompok husnul khatimah. Seseorang yang dia penuh dengan berbagai macam kejahatan dan keburukan sampai akhir hayatnya, maka sering kita sebut dengan su'ul khatimah. Jadi su'ul khatimah dan husnul khatimah itu tidak dilihat dari fisiknya hancur ataupun tidak, utuh maupun tidak utuh. Tapi su'ul dan husnul khatimah itu dilihat apakah di penghujung hayatnya dia sedang melakukan kebaikan atau keburukan. Maka dalam momen ini, karena kita juga mendapatkan satu tiket masing-masing sakaratul maut, pada momen itu adalah momen yang sangat penting dan genting. Rasulullah pada saat sakaratul maut, pada saat di ujung-ujung hayatnya, datanglah malaikat maut sebagaimana yang telah diperintahkan oleh Allah kepadanya. Malaikat maut tidak langsung mencabut nyawa Rasulullah, kecuali malaikat maut bertanya dahulu, apakah dia ridho nyawanya hari ini berpisah dari jasadnya. Nah, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah dengan riang, dengan ridha menerima ketentuan Allah. Andaikan saja dia mengatakan ditunda, niscaya Allah lakukan itu, karena malaikat maut pun datang atas izin Allah. Nah, ini menandakan bahwa tak semua orang ketika mengalami momen seperti ini merasa bahagia dan merasa senang. Namun pertanyaan sederhananya adalah, karena kita hari ini masih hidup, apakah momen sakratul maut itu adalah salah satu momen yang kita nantikan, di mana Allah akan menunjukkan di mana tempat kita nantinya? Atau momen itu adalah momen yang menakutkan, baik ketika kita mengalami sakaratul maut atau kita berada di alam barzakh? Maka doa yang selalu kita ucapkan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati masiihid dajjal, menunjukkan bahwa azab itu, khususnya azab kubur itu berlaku bagi orang-orang yang su'ul khatimah, dia mendapatkan itu. Tapi bagi orang-orang yang husnul khatimah, maka dia selamat dalam hal itu. Maka dalam momen ini, sebagaimana disampaikan dalam kitab tersebut, bahwa orang-orang yang sakratul maut, dia seolah-olah merasakan di mana tempat dia diletakkan oleh Allah. Dan orang-orang sakratul maut, dia melihat momen yang kita duduk ataupun berdiri mengelilingi orang-orang yang sakratul maut, tidak melihat momen itu. Maka sebagian orang-orang yang menghembuskan nafas terakhir, kita lihat kadang ada air matanya yang mengalir, ada yang dia tersenyum manis, ada yang wajahnya bercahaya. Dan ini tidak bisa dibuat-buat.
Semua apa yang terjadi pada momen sakral itu tergantung seberapa kuat kita mempertahankan eksistensi kita sebagai makhluk insanul kamil atau pada kelompok ikhwan syayatin. Maka dalam momen kita hari ini, mari kita memperbaiki jiwa kita. Karena sesungguhnya menurut para ulama, Al-Ghazali, Ibnu Sina, Al-Farabi, Al-Kindi, mereka melihat bahwa yang namanya hakikat manusia itu bukanlah apa yang nampak dari wujud lahiriah kita, tapi apa yang ada dalam diri kita. Dan dalam diri kita ini sebenarnya kita tetap punya kebergantungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di mana kita merasakan bahwa kita bergantung kepada Allah? Di saat kita dalam keadaan terjepit, di saat kita dalam sakit keras, di saat kita dalam kesusahan, di saat kita butuh pertolongan dan tidak ada seseorang pun yang mampu menolong kita di saat itu. Disitulah kita mengenadakan tangan, disitulah kita berucap, ya Tuhan, ya Allah, bantulah aku. Ini sebenarnya adalah panggilan yang sebenarnya hati kita itu dia punya chip, yang chipnya ini dia tidak akan bisa melalaikan dirinya. Yang chip ini adalah sebagai bagian konsekuensi dia butuh sesuatu yang maha tinggi untuk tempat dia berlindung, dan sesuatu yang maha tinggi itulah yang kita sebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam momen kita yang hari ini yang perlu kita jaga, pertama, jagalah aktivitas kita dalam kehidupan dunia, kepada siapapun, kepada apapun, di waktu manapun, di saat kapanpun. Karena ini poin penting di dalam mengartikulasikan bahwa kita adalah makhluk sebaik-baik terbentuk, dan kita adalah makhluk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan hari ini ketika kita berkumpul dengan keluarga kita, berkumpul dengan jamaah kita, berkumpul dengan sahabat kita, pastikan dan kita harapkan di akhirat nanti kita berkumpul dengan satu tempat, dengan satu kaum, dalam satu umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andai kata kita tidak berada pada umat Rasulullah di akhirat nanti, di mana tempat kita lagi mengadu dan di mana kita saat itu? Wallahu a'lam bishawab. Akhirul kalam, billahi fi sabiha, fastabiqul khairat, nun wal qalami wa ma yasturun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.